Oke, shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa ya, coba saudara boleh nggak tanya kiri kanan? Apa kabar kamu pagi hari ini? Coba tanya. Ya, saya berharap semua dalam kondisi yang baik. Ya, fisik saudara sehat. Ada kata amin? Jiwa saudara sehat. Rohani saudara bertumbuh. Ada kata amin? Amin ya. Nah, hari ini saya akan sharing satu firman. Saya kasih judul adalah Be a Great Influencer. Kalau dalam menjadi orang yang memberikan pengaruh kepada orang sekeliling kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau saudara melihat ya dari perjalanan materi-materi khotbah dari bulan Januari sampai bulan September ini, saudara perhatikan, Januari sampai Maret, kita banyak memperlengkapi jemaat itu tentang membangun manusia roh. Bangun manusia roh, Januari sampai Maret. April sampai Juni, ya kita memperlengkapi jemaat ya tentang firman, yaitu apa? Tertanam dalam komunitas. Karena saudara membangun manusia roh, gak bisa sendirian. Makanya perlu ada teman kompaknya. Saudara nggak bisa menjadi Kristen yang independen. Lalu saudara kalau lihat lagi bulan Juli sampai bulan September, kita diperlengkapi tentang berfungsi sesuai dengan karunia. Saudara kalau disingkat adalah menjadi BTB. B itu adalah bangun manusia roh, T itu adalah tertanam, B-nya lagi adalah berfungsi sesuai karunia. Nah, saudara bisa tiru saya nggak? B adalah apa, saudara? Bertumbuh, bangun manusia roh. Ya, coba saudara ulangi ya. B itu adalah apa? Bangun manusia roh. T-nya adalah tertanam. Lalu B-nya adalah berfungsi. Nah, saudara sebutnya kata berfungsi aja. Ya, saya ulangi lagi ya. B, T, B. Saudara ikuti saya coba. B, T, B. B-nya adalah bangun manusia roh. T-nya adalah tertanam. B-nya lagi berfungsi sesuai dengan karunia. Saudara belakangan ini kan saudara banyak mendengar. Ya, saudara banyak mendengar karunia Roh Kudus apa? Karunia motivasi apa? Karunia melayani apa? Jadi saudara 9 bulan saudara diperlengkapi BTB, berfungsi sesuai dengan karunia. Nah, udah waktunya Bapak Ibu, ketika saudara diperlengkapi, dilatih, diajarkan di dalam materi ibadah raya, di equipping Bapak Ibu, sudah waktunya kita praktek. Kita bawa yang apa kita pelajari Bapak Ibu sekalian ya ke tempat di mana kita kerja, ke tempat di mana kita ada Bapak Ibu sekalian. Nah, khotbah saya pada hari ini ya saya akan fokus kepada 3 hal ya, bahwa kita semua diperlengkapi itu untuk diutus keluar. Jadi nggak sampai berhenti di sini aja. Ya. Lalu yang kedua, saudara, salah satu kita diutus keluar adalah di tempat kerja kita. Kita berfungsi di tempat kerja kita. Kita memfungsikan karunia-karunia di tempat kerja kita. Dan yang bagian ketiga, saudara, saya akan sharing kepada saudara caranya gimana. Ya, berfungsi saudara. Saudara akan menjadi orang yang membawa dampak yang terhebat. Saudara akan menjalankan fungsi bagaimana cara membuat Tuhan tampak hebat melalui pekerjaan saudara, melalui apapun yang saudara lakukan. Jadi 3 poin yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Ya, nah saudara, sekali lagi, saudara sadar nggak? Saudara diperlengkapi, saudara diajarkan. Itu nggak cukup sampai di sini doang. Nggak bisa berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Ya, ada misi Bapak yang kita harus lakukan untuk kita sebarkan kepada orang sekeliling kita. Saya mau ajak saudara kita lihat di satu ayat ya saudara, 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Saya mau ajak saudara kita baca sama-sama ya. Nih pagi-pagi ini saya mau ajak saudara lebih aktif supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain.
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, jika ada orang yang melayani, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan di sini, layanilah seorang akan yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita ini dibangun, kita diperlengkapi, kita diajar lewat firman, kita dipulihkan Bapak Ibu, nggak berhenti sampai di situ aja. Tapi kita harus sebarkan, kita harus edarkan, kita harus berikan pengaruh Kristus itu kepada orang sekeliling kita, dimanapun kita berada. Ya makanya saudara, kalau saudara berjemaat di sini udah cukup lama, saudara pasti pernah dengar satu istilah yang namanya build and send. Saudara dibangun, dibentuk, diperlengkapi, dilatih, dan saudara diutus. Ya, ini sesuai juga kalau kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan juga begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kita jadi anak Tuhan, kita jadi murid Kristus, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi bukan hanya sampai di sini, bukan hanya nyedot firman, merenungkan firman, tapi kita lakukan sesuatu saudara. Kita hidupnya berdampak, hidup kita ada manfaatnya buat orang lain. Ya, di ibadah satu ini saya akan lebih fokus kepada bagaimana saudara bermanfaat. Saudara membawa pengaruh di tempat kerja saudara. Nanti di ibadah kedua, itu topiknya agak beda saudara. Bagaimana saudara bisa membawa kerajaan Allah di dalam keluarga saudara. Nah fokus saya nanti hari ini adalah di tempat kerja. Ya, saudara mau buka warung, saudara jadi karyawan, saudara jadi pengusaha. Mungkin saudara juga ada supir Grab. Mungkin ya, saudara guru di sekolah. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi firman ini ceritanya adalah intinya ada Bapak Ibu. Ketika saudara bertumbuh, bangun manusia roh. Saudara bangun manusia roh. Saudara bangun manusia roh dengan tertanam saudara. Lalu saudara berfungsi. Ketika saudara berfungsi, saudara akan menerima kuasa. Ini ada khotbah-khotbah minggu yang lalu ya saudara ya. Beberapa minggu yang lalu. Nah Bapak Ibu, jadi kita perlu sadari, kita ini Bapak Ibu sekalian bukan sekumpulan orang yang eksklusif, hanya sibuk sendiri di dalam gereja. Ya boleh ditampilkan gambarnya. Saudara, ketika saudara di dalam gedung gereja, saudara itu diperlengkapi, dilatih ya, dibimbing, dimentor, ada sebuah maksud Bapak Ibu. Ya, jadi bukan eksklusif, dari luar ditarik ke dalam, di dalam jadi eksklusif, nggak ngapa-ngapain, keluar dari gedung gereja, saudara seperti orang yang belum kenal Tuhan lagi. Ya saudara, ada orang kalau di dalam gereja hari Minggu tuh kelihatannya suci gitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya baik gitu Bapak Ibu, ramah, tapi keluar gereja Bapak Ibu, belum 15 menit dengar khotbah. Mobilnya ketika dipalang, dihalangi Bapak Ibu, ya belum lagi nanti ada motor yang nyalip saudara, ngoceh, ngomel, maki orang. Ya pernah loh saya pernah lihat kayak begitu loh saudara. Belum 15 menit, belum keluar dari area industri ini. Ya keluar kebun binatangnya Bapak Ibu. Nah bukan seperti itu yang dimaksud.
Ya kita ditarik ke dalam gedung gereja. Di sini kita dilatih, saudara lagi diperlengkapi seperti hari ini Bapak Ibu. Ya, pikiran saudara diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ya, saudara ikut SPK, saudara ikut wanita bijak, ikut pria sejati. Ketika saudara pulih, saudara diperlengkapi Bapak Ibu untuk apa? Keluar. Membawa pengaruh Kristus di tempat di mana saudara berada. Ya, jadi saudara, ketika saudara menjadi anak Tuhan, yang paling penting bukan di dalam gerejanya. Ya mungkin saudara bilang, Pak saya udah melayani lo jadi asyir lo. Saya udah melayani lo jadi fasilitator SPK lo, itu bagus. Saudara jadi asyir seminggu cuma 2 jam saudara. Saudara jadi fasilitator SPK seminggu cuma 2 jam. Tapi Bapak Ibu, saudara kita hidup dari Senin sampai Sabtu. 7 kali 24 jam. Itu yang pelayanan yang paling penting justru adalah ketika saudara keluar dari gedung gereja. Makanya Bapak Ibu, kita di gedung gereja ini, kita dibangun, dibuild, lalu kita diutus keluar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu ada 3 jenis orang Kristen saudara. Nanti saudara cek dalam diri saudara ya, jangan menghakimi orang. Ada 3 jenis Kristen Bapak Ibu. Yang pertama ada Kristen penonton. Ya saudara hanya nonton firman Tuhan, wih keren lu, pembicaranya keren lu, topiknya seru, kesaksian keren. Ya apalagi sekarang dengar khotbah kan bisa dari satu YouTube ke channel yang lain, Ini jenis yang pertama Bapak Ibu. Saudara tidak terlibat apa-apa, kayak pertandingan sepak bola ya Bapak Ibu. Saudara adalah penontonnya. Jenis Kristen yang kedua, Kristen komentator. Ya kalau di dalam pertandingan sepak bola kan ada spesialis ya, pewarta TV dan pewarta radio. Dia adalah para komentatornya. Ya komentar pemain bolanya, yang jelek dikritik habis gitu ya, yang bagus dipuji-puji. Nah Kristen juga ada yang jenis kedua, tukang komentator, memberikan penilaian. Jadi datang ke gereja, ya bukannya menyerap firman Tuhan, tetapi menilai. Ya ada aja lah Bapak Ibu dinilai, mulai dari dinilai asyir yang ada di lantai 1. Ya toiletnya dikomentarin. Ya kemudian ruang ibadahnya kedinginan dikomentarin, kepanasan dikomentarin. Ya lagunya nggak enak juga dikomentarin. Nah ini ada jenis Kristen yang kedua Bapak Ibu. Kristen komentator Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kalau kumpul di komsel gitu Bapak Ibu juga komen, memberikan penilaian, dikritik sana kritik sini. Nah ini ada Kristen yang kedua. Yang ketiga ini yang kita mau, Kristen pemain. Saudara tidak hanya nonton, saudara tidak hanya mendengar, saudara tidak hanya dilatih, saudara bermain. Saudara menjadi murid Kristus yang aktif. Murid Kristus yang bermain saudara di lapangan. Saudara adalah menjadi orang-orang Kristen yang saudara memberikan dampak, memberikan pengaruh. Enggak sampai di sini aja Bapak Ibu. Enggak sampai cuma tahu doang. Tapi saudara betul-betul terjun saudara dimanapun saudara dipercayakan pada Tuhan. Membawa dampak dan bermanfaat buat orang lain. Ya, makanya Bapak Ibu banyak sekali persepsi yang sangat salah. Kalau kita bicara melayani Tuhan, banyak orang berpikir melayani Tuhan itu hanya di gereja, di komsel, ya, di kelas-kelas kayak pria sejati, wanita bijak, SPK. Sebetulnya enggak seperti itu Bapak Ibu. Ya, pelayanan di gereja seringkali dibedakan dengan fungsi kita membawa dampak di dunia kerja, di dunia sekuler. Ya, boleh tampilkan gambarnya. Nah, jadi banyak orang yang berpikir ini ada gap, ada pemisah. Saya lihat gambarnya ya. Ada orang bilang dunia kerja ya dunia kerja, firman Tuhan nggak dipakai. Ya, saya lagi kerja kok, saya lagi cari duit. Ya, ini adalah pelayanan nih. Pelayanan tuh di gereja. Jadi kalau kerja itu nggak ada pelayanan. Jadi ada jurang pemisah Bapak Ibu. Pelayanan di kamar sebelah kiri. Ya, tempat kerja dan keluarga di kamar sebelah kanan.
Ya, jadi ada orang Bapak Ibu ketika melayani gereja hari Minggu Bapak Ibu di kamar kiri, wah keren pelayanannya. Tapi keluar dari gereja Bapak Ibu perilakunya aduhai. Perkataan-perkataannya luar biasa, menghancurkan mental orang. Ya, ucapannya tidak ngebangun. Ya, kalau dia adalah atasan gitu ya Bapak Ibu. Dia punya karyawan di bawah, waduh di bawah tuh karyawannya dimaki-maki dengan perkataan yang sangat kasar. Pembantu di rumah tangganya juga dimaki-maki luar biasa dengan perkataan yang tidak membangun. Jadi ini bukan yang firman Tuhan inginkan. Ya, nggak ada Bapak Ibu, yang benar adalah seperti ini. Dunia kerja saudara, profesi saudara adalah pelayanan saudara. Ya, jadi dunia kerja kita adalah pelayanan kita. Ya, gereja itu, tempat pelayanan di gereja itu hanya sebagian. Tapi yang lebih penting adalah di luar gereja. Apakah kita melayani Tuhan? Ya. Nah, jadi saudara, saya ingin coba saudara katakan dengan saya ya. Nah, next slide. Saudara katakan satu perkataan gini. Pekerjaanku adalah pelayananku. Coba 1, 2, 3. Nah, katakan kepada kiri kanan saudara juga, pekerjaanmu adalah pelayananmu. 1, 2, 3. Ya, amin saudara, ada kata amin? Nah, 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan gini, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi artinya Bapak Ibu, ya, ayat ini saya akan terjemahkan begini. Pertama, Tuhan tidak memisah-misahkan pekerjaan dengan pelayanan itu terpisah. Hidup kita, pekerjaan kita, profesi kita itu adalah pelayanan kita. Termasuk ketika kita di gereja. Jadi ini tidak ada pemisahan. Semua ini ada menyatu. Yang kedua, kita dipanggil untuk melakukan segalanya dalam nama dan untuk Tuhan Yesus. Jadi artinya saudara kalau lagi buka warung, saudara mungkin jualan nasi uduk, saudara mungkin adalah office boy di kantor, saudara mungkin juga adalah seorang guru di sekolah, atau saudara adalah guru ngeles misalnya saudara ya. Saudara dipanggil melakukan segalanya dalam nama dan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita dalam kehidupan kita 1x24 jam kita pakai untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Nah yang ketiga Bapak Ibu, siapapun yang melakukan tugasnya seperti untuk Tuhan, sesungguhnya dia melayani Tuhan. Ya, jadi kalau saudara punya hati melayani misalnya ya muridnya saudara, saudara melayani karyawan saudara di kantor, saudara tuh lagi melayani Tuhan loh. Nah, lalu selanjutnya artinya apalagi saudara? Bagi Tuhan yang terpenting bukan apa yang saudara lakukan, tapi bagaimana saudara melakukan. Saudara melakukan dengan hati enggak? Ya, Bapak Ibu, saya sedikit cerita ya. Ini ada satu cerita luar biasa Bapak Ibu. Ada satu orang office boy. Saya nggak tahu dia agamanya apa, tapi saya percaya dia melakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi dia kerja di perusahaan kontraktor. Dan ketika dia kerja di perusahaan kontraktor Bapak Ibu, biasanya kalau office boy ya habis bersihin ruangan, bersihin meja segala macam, dan ketika udah selesai kebanyakan ngapain menurut Bapak Ibu? Tiduran, betul ya? Istirahat, nonton TV, atau ngerokok, dan sebagainya. Kalau ini lain Bapak Ibu, sangat lain sekali. Dia tiap kali ada waktu misalnya cuma 10 menit, 15 menit, apa yang dia lakukan? Dia punya sebuah buku, dan dia senang banget belajar untuk belajar sebagai seorang teknisi. Jadi dia ambil bukunya dia baca sebentar, lalu dibikin catatan. Dia punya 15 menit, dia baca 15 menit, dia bikin catatan 15 menit. Setelah itu mungkin ada yang manggil ya, suruh beliin makanan dan sebagainya, dia kerja lagi. Nanti pas dia lagi nganggur, dia ada waktu senggang, dia buka buku dia lagi. Dia bikin catatan ya, dan itu dia lakukan bertahun-tahun Bapak Ibu. Tujuannya dia apa?
Dia mau hidupnya dia bermanfaat untuk orang lain di bidang teknik yang dia suka. Walaupun dia statusnya adalah office boy. Nah ini kejadiannya adalah di tahun ke-11. Jadi dia udah 11 tahun kerja sebagai office boy. Suatu saat Bapak Ibu, seorang teknisi itu sakit. Padahal manajer udah utus teknisi ini ke pelanggan misalnya X gitu ya. Waduh manajer bingung nih, siapa yang mau diutus? Teknisi yang lain tuh udah penuh semua Bapak Ibu. Nah saudara, ketika si office boy tahu manajer lagi kebingungan, dia datang ke manajernya. Pak manajer, utus saya Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara manajernya, saudara percaya nggak? Nggak bakalan lah. Nah, si office boy tahu nih bakalan nggak dipercaya nih. Lalu dia bawa buku catatan dia setebal gini Bapak Ibu. Selama 11 tahun. Dia bilang, Pak, aku sebetulnya diam-diam aku udah belajar teknik loh Pak. Aku bisa lakukan yang dilakukan oleh teknisi itu. Ini buku catatan saya nih Pak. Dia kasih tuh buku catatan kepada manajernya. Manajernya lihat saudara buku catatannya sambil geleng-geleng kepala. Ini kamu nih. Ini kamu nih. Yang benar. Yakin kamu bisa? Pak, aku bisa Pak. Percaya saya Pak. Utus saya Pak. Akhirnya dia pergi Bapak Ibu. Manajernya kasih handphone. Ya sambil was-was dia bilang gini. Kalau kamu nanti gak ngerti atau bingung. Kamu telepon saya ya. Aku siap dan standby di kantor. Ya office boy pun pergi Bapak Ibu sekalian. Sampai sore dia gak balik lagi ke kantor. Nah besok pagi. Tiba-tiba office boy ini dipanggil oleh si manajer Bapak Ibu. Nah saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara jadi office boy-nya, dipanggil oleh manajer nih pagi-pagi nih Bapak Ibu, deg-degan gak? Pasti deg-degan dong ya Bapak Ibu sekalian, takut diomelin kan, betul gak? Nah ketika dipanggil Bapak Ibu sekalian, dia bilang gini, sini office boy, dia bilang, kamu tahu gak, kamu tuh dipuji-puji selangit loh oleh customer kita yang kemarin. Malah dia bilang, dia maunya besok-besok kalau ada masalah teknis, kamu yang diutus. Wah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara jadi office boy nggak, seneng banget nggak? Dan kebanyakan office boy ketika dipuji itu, saya mau tanya Bapak Ibu, akan minta naik gaji nggak? Kebanyakan gitu kan ya Bapak Ibu ya, pasti sebentar lagi minta naik gaji nih. Yang ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Di tahun ke-12 dia tetap office boy. Tahun ke-13 dia masih office boy. Tahun ke-14, 15, 16 dia masih office boy. Dia tidak merengek-rengek diminta naik gaji, dia tidak merengek-rengek untuk dinaikkan jadi teknisi. Dia melakukan apa yang dia bisa untuk membawa dampak yang baik di kantornya. Dan dia dijadikan cadangan teknisi. Dia nggak banyak Bapak Ibu. Dia betul-betul dengan sikap hati habis-habisan melayani ya manajer tempat di mana dia kerja. Dan saudara setuju nggak? Kehidupan kita ini ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai, betul nggak? Menabur hal yang baik akan menuai hal yang baik. Saudara, di tahun ke-16 manajer ini udah melihat ini karakter orang ini luar biasa nih. Ini karakternya bukan karakter penuntut. Ini adalah karakter yang betul-betul mau melayani. Ya, saya nggak dapat beri informasi dia Kristen atau enggak. Tapi sebetulnya dia sedang praktekkan 1 Korintus 10 ayat 31 ini orang. Saudara, di tahun ke-16 dia dinaikkan menjadi teknisi. Tahun ke-17 percepatan Bapak Ibu, dia diangkat jadi supervisor. Tahun ke-21 dia diangkat jadi manajer. Saudara perhatikan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tidak tutup mata. Saudara setuju? Tuhan tidak akan tutup mata. Dia akan memberkati kita. Dia akan menyertai kita. Cuma masalahnya sikap hati kita beda-bedain enggak? Di gereja kita pura-pura sok baik. Waktu pelayanan kita sok kayak malaikat Bapak Ibu. Tapi di luar sana gimana? Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Nah, di perjanjian lama sendiri,
Banyak sekali nabi-nabi yang dipakai Tuhan seperti Yesaya, Yeremia, Mika, Elia, Bapak Ibu, Elisa dan lain-lainnya. Itu bukan imam-imam loh Bapak Ibu. Ya, next slide. Di Perjanjian Baru ada Paulus, ada Aquila, ada Priscilla. Mereka adalah pembuat dan penjual tenda. Mereka itu adalah orang-orang pedagang Bapak Ibu. Tapi mereka melayani Tuhan di profesinya mereka. Ya, 12 murid pun Bapak Ibu bukan para pendeta, bukan. Ke-12 muridnya Tuhan. Ada yang jadi nelayan, ada yang tukang kayu dan sebagainya Bapak Ibu. Tuhan panggil orang-orang di marketplace untuk melayani dia. Nah, jadi saudara perlu tahu, polanya Tuhan nih saudara. Polanya Tuhan adalah, Tuhan mau pakai kelompok orang-orang awam untuk melakukan pekerjaannya. Bukan misalnya hanya Korta, hanya Korwil, hanya Fasel yang melayani Tuhan. Tuhan mau kita berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih dimanapun kita ditempatkan. Next slide. Ya, jadi Alkitab itu saudara kalau perhatikan jauh lebih banyak ya orang-orang awam yang melayani Tuhan daripada imam-imam Bapak Ibu. Jadi intinya adalah apa? Tuhan memanggil dan memakai siapa saja yang bersedia dipakai. Saya kasih beberapa contoh ya Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan manggil orang-orang biasa untuk melayani dia. Ya, contoh di Kejadian 24 ayat 35. Tuhan manggil Abraham. Ya, siapa yang udah nonton film His Only Son tentang Abraham? Ada yang udah nonton? Wah, sedikit ya yang nonton ya. Itu film luar biasa saudara, tentang ya ketaatan Abraham. Nah, Tuhan panggil Abraham Bapak Ibu. Ya, Abraham adalah salah satu usahawan sukses pada zamannya. Next slide. Ya, untuk melayani Tuhan. Ya, lalu Ishak Bapak Ibu, anak Abraham juga adalah usahawan yang sukses. Ya, boleh next. Ya, lalu Bapak Ibu di dalam Kejadian 30, Tuhan juga panggil Yakub, anak Ishak menjadi ya melayani Tuhan. Tuhan juga panggil Yusuf, orang-orang biasa Bapak Ibu, bukan pengkhotbah, bukan misionaris. Tapi hidupnya berdampak walaupun dia mengalami penganiayaan. Ya, saudara juga tahu Musa. Ya, Tuhan panggil Musa, Tuhan panggil Elisa. Ya, saudara, ini semua adalah orang-orang di marketplace, di dunia kerja. Ya, Tuhan panggil mereka itu saudara untuk apa? Membawa dampak, membawa pengaruh Kristus. Mungkin saudara tanya, caranya gimana? Ya bagaimana caranya? Saudara, Tuhan udah kasih kita modal loh Bapak Ibu. Ya saudara masih ingat ya, 5, 7, 9 modalnya. 5 karunia melayani, 7 karunia motivasi, 9 karunia Roh Kudus. Saudara boleh sebutkan bareng-bareng saya, 5, 7, 9, 1, 2, 3. Nah, saudara ikuti ya kalimat di atas ya. 5 karunia melayani. Ulangi dari awal ya. 1, 2, 3. 5 karunia melayani. 7 karunia motivasi. 9 karunia Roh Kudus. Ini Tuhan udah kasih kita modal. Untuk kita bisa jadi pengaruh yang luar biasa. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara, saya mau ajak saudara dengar sebuah kesaksian ya. Ini saya akan minta ada seorang ibu untuk bersaksi. Dia luar biasa Bapak Ibu. Ya, dia membawa dampak, membawa pengaruh di luar pelayanan Bapak Ibu. Di luar gereja maksud saya. Dan hidupnya sangat berdampak ketika dia keluar dari gedung gereja. Nah saudara, ketika saya panggil ibu ini, saudara kasih tepuk tangan ya, kasih semangat ya. Nah oleh karena itu saya panggil Ibu Yeni Karyadi. Bolehkah maju ke depan? Boleh diminta bantuan mic-nya? Saya lupa tadi minta mic-nya ya. Nah jadi Ibu Yeni Karyadi nanti akan cerita apa yang beliau lakukan ketika keluar dari gedung gereja. Jadi nggak sibuk hanya eksklusif di gedung gereja. Ya, silakan nanti Bu Yeni perkenalkan Anda profesinya apa, kerjaannya apa, dan apa yang Ibu lakukan ya. Silakan Bu. Thank you Pak. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi.
Saya lihat sebagian besar saya kenal, saya tahu mukanya ya. Tapi saya mau kenalkan diri saya, nama saya Yeni Libertina sebenarnya. Jadi kalau di data jemaat nama saya Yeni Libertina. Nah, saya pakai Karyadi karena itu nama keluarga dari suami saya. Jadi saya udah menikah, saya istri dari Bapak Tony Karyadi. Jadi saya ibadah di ibadah 2 di area Pak Tirto. Jadi selama ini saya berpikir gini loh Pak Freddy ya. Apa yang saya lakukan itu hal yang kecil. Nah, selama ini saya berpikir marketplace itu sesuatu yang besar. Usaha yang wow. Kalau kita punya usaha yang ya lumayan gede lah ya, bolehlah kita sok-sokan ngomong marketplace gitu. Pikir saya gitu. Nah, apalah saya gitu loh. Saya hanya jualan makanan kecil-kecilan, home industry di rumah. Kalau ada orang pesen gitu kan. Jadi saya jual kue. Kalau ada yang mau beli kue, saya bikin yang pesan kue, saya masak kue gitu kan. Ada yang minta bihun, dikap-kapin, saya bikin, ya kan. Pokoknya apa yang orang mau, yang saya bisa masak, saya terima di sekeliling rumah saya. Nah, seperti teman-teman, Bapak Ibu banyak tahu ya, saya tinggal di satu tempat di daerah Jakarta Barat, di mana kami satu-satunya orang Tionghoa dan satu-satunya orang Kristen. Nah, secara logika, awal-awal waktu saya mau mulai usaha ini kan kami memang butuh ya, lagi kepepet-pepetnya ya Pak ya, lagi ngalami waktu itu kita ditipu orang segala macam lah, usaha kita habis. Dan kita harus butuh makan sehari-hari. Dan suami istri harus kerja dua-duanya gitu ya. Nah, saya ngurus anak, saya pikir saya ngomong ke korta saya. Sebagai kakak rohani, orang tua rohani saya, sahabat saya curhat. Dan dia bilang, apa yang kamu bisa? Yang saya bisa apa? Hobi saya. Masak dan makan. Ya masak ya. Nah, Masak dan makan ya. Iya. 2M. Jadi karena saya hobi makan ya daripada beli mahal saya masak ya, hobi masak kan. Dari ini saya coba. Oke, yang saya kata Cimarina, apa yang kamu bisa lakukan untuk bantu suami? Saya bisa masak. Ya saya masak. Saya tawar-tawarin Bapak Ibu. Jangan beli, itu makanan orang kafir loh gitu kan. Kafir. Najis gitu kan, makanan orang kafir. Gak laku loh, lama banget saya tawar-tawarin. Sampai saya kasih gratis-gratis loh. Gitu ya Pak. Tapi kok gak ada yang mesan. Ya kan, ada kalau kumpul-kumpul di dekat rumah apa, saya bawain. Gak tahu kalau di belakang saya dimakan apa enggak ya. Nah, tapi di depan saya gak ada yang mau dan boro-boro ada yang mesen. Nah, singkat cerita, kalau memang udah waktunya Tuhan saya rasa juga ya. Dan Tuhan tahu hati kita gitu loh. Kita melakukannya itu bukan semata-mata untuk kepentingan kita. Karena saya udah komit. Saya bilang sama Cimarina, saya mau komit sama Tuhan. Lewat ini Tuhan buka cara, buka jalan untuk saya bisa kenal dengan mereka. Supaya saya bisa menyampaikan kabar sukacita itu. Ya kan? Mereka tolak saya harus bangun satu jalan untuk saya bisa masuk ke mereka. Supaya saya jangan ditolak lagi. Nah, Tuhan buka lewat makanan ini. Nah, ngomong-ngomong makanannya apa yang dijual nih? Ya yang kayak saya bilang tadi, kalau ada orang yang acara kenduri minta pesan nasi kuning, saya masak nasi kuning. Orang minta nasi tumpeng, saya bikin tumpeng. Orang minta bihun goreng, saya bikin. Ada yang anaknya ulang tahun minta kue ulang tahun, saya bikin. Babi panggang bisa juga? Enggak boleh kan, haram. Oh ya. Oke. Ya, jadi saya sangat menghargai mereka juga ya. Saya enggak di tempat saya itu saya enggak pernah masak B2 gitu. Enggak pernah saya masak babi. Kalau saya makan di luar. Ya. Karena saya menjaga juga etika-etika ya bermasyarakat itu. Jadi satu saat ada yang mesen. Nah, jadi singkat cerita mulai dari mulut ke mulut gitu ya. Mulai mereka tahu saya. Dan saya enggak kasih harga yang mahal-mahal. Karena saya pikirkan saya membantu suami saya, enggak perlulah yang gimana. Dan memang di lingkungan saya kalau teman-teman Bapak Ibu tahu, itu tempat yang ekonominya menengah lah gitu ya. Enggak terlalu yang ke atas gitu. Dan mulai mereka kenal saya, mulai banyak yang langganan. Nah, yang saya mau saksikan di sini, ternyata yang kata Pak Freddy tadi,
pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Benar banget loh. Waktu saya sadar itu, saya gunakan kesempatan itu. Jadi saya langsung aja ya Pak ke sumber ke inti kesaksiannya. Saya banyak mengalami hal, tapi kalau bisa nanti empat saya saksikan. Kalau enggak nanti berapa, 1 atau 2. Jadi gini Bapak Ibu, waktu ada yang pesan makanan ke saya, mantunya, ya, menantunya pesan makanan, saya antar. Dan itu baru sekali selesai COVID itu ya. Nah, saya bawa anak saya pakai sepeda listrik, ya kan? Saya bonceng, saya bilang sama anak saya tunggu aja di sepeda listrik situ, mama masuk, ya kan? Agak ke gang, masuk. Dan saya lihat ada ibu-ibu, au gitu merintih. Dan saya tanya ke orang yang beli makanan saya ini, dia bilang itu mertuanya lagi sakit, yang M loh. Nah, saya bilang tiba-tiba kayak hati saya ada kayak rasa kasihan banget gitu ya. Saya bilang boleh nggak saya masuk, saya doain. Ya singkat cerita diizinin. Dan saya doain. Bapak Ibu tahu, itulah hari di mana Tuhan mau dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan singkat cerita, saya tuntun dia di situ terima Tuhan. Dan saya pulang ke rumah saya cerita ke Cimarina. Dan saya bilang, Cimarina bilang follow up lagi. Besoknya saya pergi, saya video call, nih loh C. Saya lagi layanin ini lagi loh. Dan di situ Bapak Ibu tahu, Tuhan bicara lagi ke saya. Tantang lagi anak laki-lakinya. Dan saya tantang, dia nggak mau terima Tuhan. Ya udah nggak masalah, yang penting saya udah lakukan. Tepat 3 hari sesudah itu, ibu itu meninggal. Pekerjaan kita adalah pelayanan, kita membawa jiwa. Terus saya kan jual kue lebaran ya, setiap tahun sampai hari ini. Sampai tahun ini pun saya kemarin jualan. Dan ada satu langganan saya, dia pemandu karaoke dan pekerja malam. Jadi dia bilang kayak gini, Enci pakai apa sih jualan? Saya bilang, Emang saya pakai apa? Saya bilang, tahu nggak? Susuk gua semua lepas. Susuk dia lepas, ada yang di bibir, ada di dagu, ada yang di pipi, ada yang di alis, di keningnya kan, sebagai pemanis gitu. Dan kenapa saya yang itu? Memang dia nggak marah-marah sih, nggak, udah langganan kan. Nah, enggak sih, soalnya gini-gini. Ternyata dia balik lagi ke dukun tempat dia ngisi itu di Sukabumi, dan dukun itu ngasih gambaran tentang saya. Wah. Kamu makan makanan orang yang begini loh bentuknya. Dan tiba-tiba waktu dukun itu jelasin, dia langsung tahu itu saya. Dan dia bilangin, dia buktiin, dia mau uji lagi. Emangnya di mana? Orangnya di mana? Di sini, rumahnya begini. Digambarin rumahnya saya. Pagarnya apanya. Dan saya kan miara guguk ya. Itu orang piara itu katanya. Wah, dia yakin banget itu saya. Dan memang dia beli kue lebarannya sama saya. Di situ waktu itu saya saksikan di mesbah pagi ya. Saya kaget loh Bapak Ibu. Saya bertanya, kok bisa ya? Saya nggak lakukan apa-apa loh. Tapi waktu itu Tuhan ingatkan kepada saya. Bukankah waktu kamu bikin apapun, kamu berdoa di dalam nama Yesus? Jadi waktu kita melakukan pekerjaan kita di dalam nama Yesus, untuk apa? Untuk nama Tuhan itu dinyatakan. Mungkin saya nggak nginjilin dia, tetapi lewat apa yang saya lakukan, dia mengalami Tuhan loh. Sampai hari ini kami baik hubungannya, tapi dia udah nggak berani makan makanan saya. Karena dia pasang lagi ya, pekerjaannya kayak gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga Pak, jemaat kita di sini nggak tahu AI-nya ada nggak? Karena dia bilang dia di ibadah pagi. Yang ibadah pertama, nggak tahu dah. Pokoknya kalau ada AI-nya izin ya AI. Nah jadi gini,
saya kan buka kantin ya di belakang. Nah, saya bilangin sama teman kompak saya yang bantu saya, karena saya ada pelayanan, jadi dia bantu saya di kantin. Nah, ingat loh, kita bukan hanya cari untung di sini, tetapi ini ladang pelayanan saya dan kamu. Kalau ada kamu rasakan yang beli makanan mukanya lagi ditekuk, senyumin, saya bilang itulah pelayanan. Pokoknya bla 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 bla. Nah, ini benar-benar terjadi bulan-bulan kemarin. Waktu kami lagi berdiri rapi-rapi bersih-bersih, ada AI ya. Dia bilang sih dia ibadah di sini, yang Pak Iwan ini, ya ibadah satu. Jadi dia pergi ke kantin. Jalannya kan agak ini ya, agak kurang kuat kakinya. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, doakan. Loh, nggak kenal. Iya kan? Nggak kenal loh. Nah, doakan. Ya udah Tuhan, taat. Saya samperin, saya di sini, dia lagi jalan, saya samperin. Saya bilangin, kenapa kakinya? Ya ini nggak kuat, no. Ya kan? Akhirnya agak kurang bisa lancar bahasa Indonesia. Makanya saya minta Ci Akim waktu itu di kantin bantuin saya ya ngomong. Nah, saya bilang boleh nggak duduk sini? Ngobrol punya cerita. Ini AI kasihan. Dia tinggal sendiri di Gang Lilin. Nah, akhirnya kami doakan. Saya ajak teman saya, ayo praktek, kita praktek. Sesuai karunia kan tadi kita lagi di mentor tentang berfungsi sesuai karunia. Ayo, saya ajak mereka, kita doa bareng-bareng. Di kantin tempat kami KKL. Doain jiwa-jiwa. Bukan sekali dua kali Bapak Ibu. Di kantin itu udah sering kami doain orang. Bukan hanya saya sendiri, saya ajak teman-teman yang ada di situ. Jadi apapun pekerjaan kita, kita bisa melayani Tuhan, kita melayani orang. Nah, saya kan titip makanan juga tuh ya Pak di kantin ya. Saya selalu bilangin, saya bilang sama Cimarina, Cimar, setiap kali dagangan saya topang tangan satu-satu. Dalam nama Yesus, setiap orang yang makan makanan saya, mereka mengalami Tuhan. Mereka memberkati saya dengan memberi saya keuntungan. Saya memberkati mereka supaya ini menjadi kekuatan. Pokoknya saya doain tuh makanan selalu sampai hari ini. Dan saya pikir ya sekedar doa gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan sekali dua kali, ini yang terbaru nih. Satu ibu telepon saya nggak kenal. Karena kan awal-awal itu dagangan saya ada cetak, masih ada ya saya pakai. Ada nomor HP saya di situ. Dan dia telepon. Ibu katanya, sambil nangis-nangis tuh suaranya. Kenapa? Saya bilang ini siapa bla 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 kenalan. Dia bilang, saya beli makanan ibu ini. Dia bilang, ibu tahu waktu saya makan makanan ibu, air mata saya tidak berhenti menetes. Saya bilang, kenapa Bu? Tuhan ingatkan saya akan dosa-dosa saya. Wow. Ternyata di gereja nggak ada yang tahu. Di tempat kita ini. Kalau dia dan suaminya itu pasangan yang tidak sah tapi punya anak. Dan suaminya itu orang luar. Dan Tuhan ingatkan dia. Dia nggak percaya, masa iya gara-gara makan nasi ini, ini kebetulan kali. Minggu depannya dia beli lagi barang yang lain yang satunya. Dan waktu dia makan begitu lagi. Sampai dia udah nggak tahan Bapak Ibu, dia telepon saya. Dia bilang doakan saya Kak, doakan saya. Saya nggak kenal loh Bapak Ibu. Tapi kami udah ketemu sih sekarang ini. Saya nggak kenal dia. Tapi lewat dagangan saya, dia ngalami Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan tangan kita ini, itulah pelayanan kita. Amin. Selain kita menyenangkan Tuhan, dengan kita beri yang terbaik, nggak tipu sana tipu sini, nggak neraca serong, itu kan kita melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin. Tapi kita juga melayani orang lain loh, dengan cara-caranya Tuhan yang kita nggak tahu. Jadi sederhananya Bu Yeni ketika mau melayani orang di tempat kerja, dalam jualan, intinya adalah pakai doa dulu gitu ya? Pakai doa dong, iya kan?
Kita nggak bisa pisahkan yang kayak kata Pak Freddy tadi. Ini untuk cari makan, urusan lambung tengah, nggak usah doa-doa, nggak ya, itu doa kan rohani. Nah kalau di gereja baru doa-doa, yang nggak bisa, ya kan? Semua yang kita lakukan harus dimulai di dalam nama Yesus itu loh Pak. Amin. Nah itulah pelayanan kita kan. Oke, nah kesimpulannya apa himbauan atau nasihat kepada teman-teman yang ada di sini, jemaat? Yaitu ubah paradigma kayak saya dulu. Kalau di gereja, ya ada jiwa kita layanin, kita disuruh asar, disuruh ini, itulah pelayanan kita. Pak Freddy pelayanannya apa? Oh saya pengkhotbah. Ya ini pelayanannya apa? Oh saya konselor. Enggak sebatas itu loh. Tapi saat kita di tempat kerja, itulah pelayanan kita. Nah hari-hari ini di lingkungan rumah saya udah bebas ngomong tentang Yesus. Wow, mereka terima ya? Terima. Waduh. Mereka terima. Dan ada satu keluarga yang sudah bertobat ya. Dan tapi karena dekat rumah saya itu dengan eklesia ya di Semanan. Jadi dia suruh saya temenin dia, dikenalin ke tempat Pak Hengki Sos itu. Jadi dia beribadah di situ. Karena jarak kalau ke sini jauh ya. Nah, kenapa? Mereka mengenal saya lewat pekerjaan saya. Kalau dibilangin itu si Enci tuh Mama Nael siapa? Tukang kue, tukang nasi uduk. Orang tahu saya begitu. Lewat apa? Dagangan saya. Nah lewat dagangan saya menggarap mereka. Mereka kenal saya lewat pekerjaan saya. Saya gunakan pekerjaan saya untuk menjangkau mereka. Jadi nggak bisa dipisahin antara pelayanan dan pekerjaan kita. Dan itu jadi Pak. satu kesatuan ya. Iya. Oke, terima kasih Thank Bu you, Yeni Pak. karena waktu ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Dari Bu Yeni ini banyak sekali kesaksian yang saudara bisa dengar. Tapi kita akan simpan ya, ini untuk seri yang selanjutnya ya. Nah saudara, jadi katakan yuk sama-sama. Pekerjaanku adalah pelayananku. 1, 2, 3. Saudara baru bisa lakukan itu saudara. Kalau saudara menganggap Kristus itu adalah pusat hidup saudara. Jadi bukan Kristus itu adalah dukunnya kita untuk mendapatkan harta. Ya, Yesus adalah pusat hidup Kristusnya kita. Yesus Kristus adalah pusat hidupnya kita. Yohanes 15 ayat 5. Saya mau ajak saudara, kita akan baca ayat yang terakhir ini sama-sama ya. Boleh next slide, hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, seperti tadi dikatakan praktisnya bagaimana saudara bisa jadi berkat buat tempat kerja saudara. Mulai dari doa aja. Ya mulai tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk melayanimu Tuhan. Di kantor, di daganganku, ya di sekolahku di mana aku kerja. Suatu saat saudara saya dikasih kesempatan untuk coaching satu senior manager di perusahaan yang cukup besar. Dan orang ini seorang pria Bapak Ibu dan dia agamanya agama M ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah saudara ternyata Bapak Ibu saya dikasih ordernya ini orang adalah orang yang sangat pinter banget tapi gak percaya diri. Minderan Bapak Ibu. Waktu saya dikasih order kayak gini, ya saya tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ya saya selalu kalau misalnya ketemu klien saya selalu nanya, Tuhan apa yang aku bisa lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan bilang, tanya masa lalunya dia. Ya kenapa dia sampai gak bisa percaya diri? Dan saudara ternyata ini singkat cerita aja Bapak Ibu, dia mengalami sebuah kejadian di mana dia diabaikan oleh papanya. Sehingga dia tidak merasa berharga dalam hidupnya. Dan itu yang membuat dia cikal bakal, dia minder Bapak Ibu. Dan akhirnya dia benci banget sama papanya. Bertahun-tahun dia tidak bisa akur dengan papanya. Itu ceritanya dia Bapak Ibu. Nah kebetulan saya menangani dia. Kalau di dunia kerja kan gak sebut melayani ya istilahnya. Menangani dia tuh hampir 6 bulan. Jadi setiap 2 minggu sekali saya ketemu dia.
Nah, sampai satu saat saya tahu ini kepahitan nih dengan papanya. Ya saya bilang sama dia, Pak, mau gak aku doain Pak? Dia muslim loh Bapak Ibu. Mau gak saya doain? Bapak ngalamin terobosan, sehingga kepahitannya Bapak itu bisa disembuhkan. Dia bilang mau, akhirnya saya doain Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, saya bilang sama dia, Pak, Bapak mau gak betul-betul ngalamin terobosan? Bapak ketemu papanya Bapak, dan kamu minta ampun, kamu minta maaf sama dia. Dan kamu mau ampuni kesalahan papamu. Lalu Bapak Ibu sekalian, sebulan kemudian saya ketemu dia mau lakukan. Dan akhirnya Bapak Ibu, hubungan dia dengan papanya pun mengalami pemulihan. Jadi saudara mau profesinya apapun Bapak Ibu. Saudara bisa melayani Tuhan dengan berbagai cara. Tapi diawali dengan pertanyaan, Tuhan aku bisa melayani orang ini apa? Tuhan aku bisa bantu orang ini apa? Tuhan engkau mau apa yang aku lakukan untuk melayani orang yang saya jumpai hari ini? Saudara, jadilah Kristen yang menjadi terang dan garam. Setuju gak Bapak Ibu sekalian? Jadi janganlah menjadi seorang Kristen yang justru menjadi batu sandungan. Saya akan akhiri saudara, ya menunjukkan saudara ada 3 tokoh. Kepahitan sama Kristen, tadinya udah mau jadi Kristen, akhirnya nggak mau jadi orang Kristen Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah Mahatma Gandhi Bapak Ibu. Mahatma Gandhi pernah mengalami pengalaman yang mengecewakan ketika ia mau masuk gereja, namun ia ditolak oleh orang kulit putih pada waktu itu dengan alasan perbedaan warna kulit. Ya sampai dia benar-benar dia nggak suka sama yang namanya Kristen, nggak jadi terang dan garam. Kemudian ada satu orang namanya Friedrich ya Bapak Ibu, dia adalah filsuf ateis dari Jerman, sangat benci orang Kristen. Ia menyatakan bahwa dirinya akan percaya kepada jalan keselamatan di dalam Yesus jika semua orang percaya melakukan apa yang Yesus lakukan. Lalu orang yang ketiga namanya Anton, pendiri gereja setan di Amerika. Awalnya ia adalah seorang yang taat beribadah, namun ketika di dalam gereja, ia melihat hal-hal yang tidak baik yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kekristenan. Akhirnya dia keluar dari gereja dan mendirikan gereja setan. Saudara lihat nih, kita mau jadi batu sandungan atau kita mau menjadi terang buat orang di mana kita hidup. Dalam keluarga, dalam pekerjaan. Saudara, ini akan menentukan kita membawa nama baik Kristus nggak sebagai murid Kristus. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan tanya saudara ya dalam hati. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, pekerjaanmu adalah pelayananmu. Pelayananmu bukan hanya di dalam gedung. Pelayananmu adalah di luar gedung gereja, itu yang paling penting. Apa yang menjadi komitmen saudara? Saudara, saya mau ajak saudara, mari kita semua orang, kita ketemu Tuhan, kita berdoa sebentar. Ya saudara, setelah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan apa, bicara apa kepada hati saudara. Mari kita semua kita tutup mata dan kita akan berdoa. Saya undang tim musik boleh maju ke depan. Saudara, saya mau ajak saudara sedikit merenungkan. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan bicara apa saudara di hati saudara? Dan apa komitmen saudara? Saudara coba nyatakan dalam doa. Apakah saudara mau hidup saudara, pekerjaan saudara itu adalah ladang pelayanan saudara? Apakah saudara mau lakukan itu? Apakah saudara mau taat? Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau Tuhan. Hidup kami adalah untuk melayani Engkau. Dan kalau kami melayani Engkau bukan hanya dibatasi di dalam gedung gereja Tuhan. Tapi kami melayani Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan dalam segala situasi, baik itu di dalam gereja maupun di luar gedung gereja, baik itu di pekerjaan maupun di dalam keluarga kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, biar firman yang kami dengar ini berakar, bertumbuh, dan berbuah.
Amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapak Ibu sekalian, adakah saudara yang baru pertama kali hadir di dalam gereja ini? Ada saudara? Kami mau sambut saudara. Ada? Nggak ada ya, kiri, tengah, kanan nggak ada. Baik, kalau nggak ada, nah ada satu pengumuman Bapak Ibu. Mulai 4 Oktober Albalaf Industri itu ada yang namanya program podcast Bapak Ibu. Ya, kita kasih namanya ABCD. Ya, ABCD. Ini menarik banget. Nah, ini ditayangin. Ada banyak cerita di sini. Ini adalah acara talk show dengan berbagai topik Bapak Ibu. Dan ini ada live-nya dan juga Bapak Ibu bisa dengar secara streaming. Ya, jadi kita akan lakukan ini secara reguler. Saudara boleh ajak teman, ya sahabat, saudara untuk dengar atau saudara untuk ajak hadir. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah bicara kepada setiap kami. Mari saudara, Engkau kedangkan tanganmu. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai saudara untuk melakukan misi Bapa di marketplace. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah ngambil komitmen mau melayani Tuhan, kau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara.